الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله ولن نشرك بربنا أحدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والصلاة والسلام على نبي المصطفى وداعيا إلى الله سراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفا. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى وفقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال هو أيضا في آية أخرى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. وبعد. Setelah kita memanjatkan puji syukur di awal kepada Allah Jalla wa Ala dengan ungkapan mukaddimah tadi, lalu kita pun telah bersalawat, telah khatib sampaikan salawat salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum, kepada para tabi'in, tabi'un tabi'in, para ulama, warasatul anbiya, ustaz-ustazah, guru-guru kita, orang tua kita, mertua kita, hingga fadilahnya mudah-mudahan sampai kepada kita semua yang berusaha tunduk patuh kepada sunnah-sunnah ajaran beliau dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Ketua Masjid Nurul Huda, Ustaz Mukamil, begitupun juga dengan Kasepuhan Pak Haji, yang sangat kami hormati pula juga segenap jamaah Masjid Nurul Huda, jamaah ibadah Jumat yang sangat kami hormati, dan semoga Allah muliakan pula. Amin ya rabbal alamin. Semoga di awal ini, di awal bulan Zulhijjah, ada yang berprinsip tanggal 1 kemarin, ada yang juga mulai tanggal 2. Semoga yang paling penting ini awal Zulhijjah, masih awal Zulhijjah. Semoga Allah mencurahkan berkahnya, rahmahnya, maghfirahnya kepada kita semua. Allahumma ahillahu bil amni wal iman was salamati wal islam wal taufiq lima tuhibbu wa tarda rabbi wa rabbuna wa rabbuka Allah. Itulah doa di awal bulan yang penuh berkah, bagian dari bulan Haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan ini
Terutama Allah bersumpah dalam surah Al-Fajr, wa layalin ashr, di 10 malam. Menurut mufassirin, 10 malam yang berharga di bulan Dzulhijjah di awalnya, dari mulai malam tanggal 1 sampai kepada malam tanggal 10, itu adalah malam yang penuh berharga. Maka isilah dengan berbagai macam aktivitas ibadah. Kurangi tidur-tidur kita, laksanakan ibadah dari mulai tahajudnya, sahurnya. Maka khatib sudah hari kedua saat ini untuk sahur. InsyaAllah sampai hari ke-9 Yaumul Arafah kita laksanakan sahur. Kemudian salat subuh berjamaahnya, sedekah subuhnya, dan bila ada seruan ibadah kurban, yang mampu berkurbanlah. Bila ada seruan haji, yang mampu berhaji. Pendek kata, selagi kita mendengarkan, menyaksikan ada peluang berbuat kebajikan, maka ayo kita berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Tadi pun ada seruan melalui Pak Haji untuk Taman Pendidikan Al-Quran Istimewa Tunanetra yang mencetak hafidh-hafidhah. Maka sambutlah seruan jihad fisabilillah, jihad infak sedekahnya. Karena pada saat-saat seperti ini, jihad seafdal-afdalnya, setinggi-tingginya, karena memang dalam bulan haram tidak boleh berperang. Maka di saat bulan haram ini, terutama di 10 hari awal, tidak ada lagi jihad yang lebih tinggi kecuali mengisi dengan segala macam aktivitas ibadah, baik yang hubungannya kita vertikal kepada Allah maupun juga kepada membantu sesama manusia. Ini derajatnya lebih tinggi daripada berperang di jalan Allah. Kalau di bulan lain atau lewat dari tanggal 10 Zulhijjah, tetap jihad di jalan Allah lebih tinggi, berperang di jalan Allah lebih tinggi nilai pahalanya. Jihad setinggi-tingginya berperang di jalan Allah. Tapi untuk saat ini, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, maka tidak ada yang lebih tinggi lagi kecuali betul-betul menguatkan aktivitas ibadah. Zakat, infak, sedekah, tadarus Al-Quran, salat wajib tepat waktu berjamaah, tahajud, duha, dan sebagainya. Itu lebih tinggi. Mudahkan urusan orang lain, bantu perjuangan syariat Islam, berkurban, berhaji. Itu lebih tinggi saat ini. Kemudian Rasulullah SAW pun juga bersabda dalam sabdanya bahwa barangkali kalau ada orang yang berjihad dengan seluruh jiwa dan hartanya, dia tidak kembali ke rumahnya lagi. Pendek kata, harta dan jiwanya sudah musnah ibaratnya di jalan Allah. Baru itu akan menandingi pahala yang sekarang. Tapi kalau hanya sekedar berjihad lalu menang, tidak akan bisa menyaingi pahala yang sekarang. Dosa-dosa pun diampuni, apalagi yang bisa melaksanakan ibadah shaum Arafah. Yukafis sanatal madiyah wal baqiyah. Begitulah di antara potongan hadis Rasulullah SAW, akan diampuni dosa-dosa kita, baik yang setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Jadi Allah betul-betul Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Kasih, Maha Sayang kepada hambanya. Tinggal kita mampu memanfaatkannya. Yang merasa dirinya berdosa, taubatnya sekarang ini betul-betul langsung diterima. Dengan amal-amal saleh yang tadi telah disebutkan pun juga akan mengikis dosa-dosa kita. Ini suatu hal yang sangat ajib, sangat menakjubkan di sisi Allah, dan khatib sangat terharu ketika mengingat hal-hal seperti ini. Kenapa demikian, saudara, tuan-tuan sekalian? Di saat kita
kebanyakan dari kita kaum muslimin banyak sekali melakukan dosa. Ketika bertobat Allah ampuni. Banyak sekali kita menentang perintah Allah. Mungkin suka melalaikan sholat, atau juga mungkin kita bakhil, pelit, tidak mau keluar harta di jalan Allah. Tapi di saat kita bertobat dan mengikis pada bulan ini, kita sedekah, maka Allah hapuskan semua dosa-dosa kita itu tadi. Kurang apa dalam Islam? Masihkah kita terfokus, terpedaya dengan janji-janji palsu yang mungkin dosa akan ditebus hanya dengan satu orang? Sedangkan Islam lebih menjanjikan lagi, dosa sepenuh gunung, dosa sebesar jagat, tetap tidak sebanding dengan rahmat, dengan kasih sayang Allah, dengan ampunan Allah yang melangit luas. Fafirru ilallah, berlarilah kita kepada Allah. Apalagi yang bisa berhaji sekarang ini, Masya Allah. Semoga Allah jadikan beliau-beliau yang berangkat, Allah jadikan haji dan hajjah yang mabrur dan mabrurah, pulang ke tanah air dengan membawa keberkahan mabrur dan mabrurahnya itu ke Indonesia yang sangat carut-marut ini, ke Indonesia yang miskin berkah ini, miskin barokah kita ini. Mudah-mudahan tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah yang nanti pulang akan membawa keberkahan untuk negeri kita, baldatun thayyibatun rabbul ghafur, untuk Indonesia tercinta yang kita cintai karena Allah, yang diperjuangkan dengan utamanya pengikat takbir dan kedekatan para ulama pada Allah. Kita perlu bayangkan jemaah sekalian, coba tanpa perjuangan seruan ulama belum tentu Indonesia merdeka. Dengan komando resolusi jihad yang dikumandangkan oleh almarhum rahmatan wasi'atan alaih Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu pahlawan sekaligus mujahid yang luar biasa. Resolusi jihad dikumandangkan, maka menanglah orang-orang pejuang-pejuang kita dahulu melawan penjajah, walaupun mungkin pontang-panting, segala dikorbankan, harta, jiwa, air mata dan darah, semua dikorbankan saat itu. Tapi karena dekat pada Allah, menang. Resolusi jihad itu adalah kalimat pemersatu, satu komando. Kalau sudah bergerak dengan takbir, maka bergerak. Kalau sudah harinya 10 November bergerak semuanya. Tidak ada misalnya saya ingin tanggal 9, saya ingin tanggal 11 saja bergeraknya masing-masing. Tidak. Hukum tanggal 9 Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, Yaumul Arafah ditetapkan saat itu, dan semua satu komando di Masjidil Haram. Pernah kita mungkin menyaksikan yang sudah berhaji, yang sudah berumrah, masing-masing sebelum sholat itu punya kesibukan. Ada yang tawaf, ada yang sa'i, ada yang zikir, doa, ada yang tadarus Al-Quran, ada yang berdiam di multazam, ada yang berdiam di Maqam Ibrahim, ada yang berdiam di Hijr Ismail, Rukun Yamani, Hajar Aswad. Tapi ketika adzan berkumandang, semua mengatur barisan dengan rapi. Tentara mana yang bisa seperti itu? Orang umum diatur dengan sedemikian rupa, langsung dalam hitungan detik rapi semuanya. Tentara mana? Seorang jenderal NATO yang diwawancara oleh Al Jazeera kala itu ditanya, kira-kira kalau menurut ilmu kemiliteran, melatih orang supaya kompak seperti ini berapa lama? Mungkin kalau tentara, kelas tentara itu bisa sebulan. Kalau kelasnya pasukan khusus
mungkin juga paling cepat 3 hari. Kalau sipil sebulan, kalau tentara sepekan, kalau pasukan khusus bisa 3 hari. Jadi tidak ada yang bisa menyamai aturan Allah yang begitu mengkompakkan umat Islam. Ittihadul ummah, persatuan umat ini betul-betul menjadi rahmat. Jadi bukan ikhtilaf, bukan perbedaan yang mendatangkan rahmat. Sebetulnya persatuan umat inilah yang mendatangkan rahmat. Jadi jemaah sekalian, saya mengajak di khutbah ini, hasil dari apa yang saya sampaikan di antaranya, umat Islam ini memang perlu dibina dari segi persatuan dan kesatuan. Bukan hanya hablum minallah, tapi dampak dari hablum minallah ini persatuan dan kesatuan satu komando. Tak ada perbedaan. Dulu Gestapo, gerakan 30 September sebagai di antara puncak gerakan PKI, Partai Komunis Indonesia yang terlarang, dihancurkannya atas dasar komando ulama dan juga kerjasama tentara. Kalau bersatu pasti kebatilan itu kalah. Islam bersatu, batil pasti kalah. Maka sahabat Ali radhiyallahu anhu, khalifah keempat, menyatakan al-batilu al-haqqu bila nizam sayaghlibuhul batil bin nizam. Kebenaran yang tidak rapi gerakannya, tidak bersama-sama, tidak terorganisir dengan baik, pasti akan dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir dengan baik. Maka sejarah membuktikan bahwa kebenaran yang berjamaah pasti akan menang dan kebatilan akan kalah. Namun sebaliknya, kalau kebatilan yang kuat, yang berjamaah, umat Islam centang perenang, masing-masing dengan pendapatnya, tidak mau tunduk pada satu komando, maka umat Islam belum mendapatkan kemajuan seperti di kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala persatukan kita di bawah tali naungan tali agamanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil jabbar. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulillahi Muhammadil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jemaah sekalian, sebagai akhir daripada yang khatib sampaikan, semoga ratapan kita, tangisan kita, haru biru kita menjadikan kita makin semangat. Mumpung kita masih hidup, ayo kita berbuat apa yang kita mampu. Jangan sampai ketika roh sudah yughadhir, sudah bergelombang di leher kita, baru kita sadar, baru kita mau sedekah, baru kita mau ngaji Quran, baru kita mau sholat, baru mau ibadah-ibadah yang lainnya. Mumpung senyampang kita ini masih hidup, masih sehat, seperti halnya yang Pak Haji katakan tadi, kita masih pada sehat, alhamdulillah. Maka mari kita kuatkan iman Islam kita. Kalau ada kebaikan terpampang di depan mata, peluang berbuat amal saleh, ayo disambut supaya kita tambah berkah hidup ini. Sisa umur kita semoga Allah curahkan keberkahan. Semoga apa yang disampaikan dari awal sampai akhir bermanfaat. Kurang lebih khatib mohon dimaafkan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma
صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم حبيبنا ونبينا وكريمنا مولانا محمد ورسول الله محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وعلى أهل بيته وأصحابه المجاهدين الطاهرين وعلى من اتبع الهدى إلى يوم الدين. اللهم آمين يا الله يا ربنا يا مجيب السائلين ويا رب العالمين. اللهم اغفر وارحم وبارك للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزلازل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور. اللهم اجعلهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور. اللهم اجعلهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور. Ya Allah, ya Rabbana yang mujib as-sailin, mabrur dan mabrurahkan jamaah haji tahun ini ya Allah. Curahkan keberkahan rahmat kepadanya ya Allah, dan kebaikan doa-doa tadi semoga Kau curahkan pada kami. Maka sebelum kami wafat, jangan Kau matikan kami ya Allah, sebelum kami menunaikan segala rukun iman dan Islam. Wabil khusus jamaah kami berjamaah ya Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kami mendapat Kau pilih, Engkau undang ya Allah ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji ya Allah dan juga umrah. Tolong kami ya Allah, kami yang berdosa, kami memang banyak salah ya Allah. Maka tapi kami mohon ya Allah, walaupun termalu-malu kami mohon ini ya Allah, mohon pengampunan, mohon kesempatan ibadah-ibadah ya Allah. Kami termalu-malu ya Allah. Namun pada siapa lagi kami mohon, pada siapa lagi kami menyembah kecuali hanya kepadamu, karena yang lain hanyalah makhluk ya Allah. Engkaulah Tuhan kami sesatunya ya Allah, yang tunggal ya Allah, yang tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maka tolong terimalah penghambaan kami ini ya Allah. Yang ada kesempatan berkurban, tolong terimalah kurbannya ya Rabbana. Yang belum ada kesempatan berkurban, tolong curahkan rezekinya ya Allah untuk berkurban di jalan Engkau ya Allah. Yang juga berkesempatan zakat, infak, sedekah, tolong ya Allah balaslah dengan kebaikan-kebaikan, baik untuk di masjid ini zakat, infak, sedekahnya, maupun juga di Taman Pendidikan Al-Quran Istimewa Tunanetra ya Rabbana, dan juga di tempat-tempat lainnya ya Rabbana. Tolong balaslah dengan kebaikan dan memudahkan, melicinkan jalan dalam wafatnya menghadapmu ya Allah sebagai hamba yang Engkau ridhai ya Rabbana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat tawfiq lima tuhibbu wa tarda. Rabbi wa rabbuna wa rabbuka Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terimalah segala macam amal ibadah kami Allah sehingga mendatangkan rahmah, berkah, maghfirah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, kami bukan berkeluh kesah, namun kami mohon pada Engkau. Kalau kami punya kesulitan ya Allah, kami punya kesusahan, maka tolong mudahkan urusan kami. Kami yang sakit, maka tolong sehatkan dan jadi pengurus dosa menambah pahala. Kami yang di antara kami yang sudah wafat, maka tolong curahkan berkah rahmat-Mu ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin ya mujib as-sailin dan jannatan wal abrar ya aziz al-ghaffar ya qahar jabbar ya sattar rasul ya rabbal alamin wa ya mujib as-sailin wa sallallahu ala rasulillah Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum واسألوا على بفضله يرضيكم ولذكر الله عز وجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون.